Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa takut banget buat ngelakuin sesuatu, sampai akhirnya ada momen yang bikin kalian tiba-tiba jadi super berani? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah peristiwa epik yang seringkali cuma dianggap sebagai sejarah kuno. Padahal sebenarnya ini adalah kisah nyata tentang transformasi yang luar biasa. Dari ketakutan yang melumpuhkan, berubah jadi tindakan nyata yang berani banget. Selamat datang di sesi katekese kita, Roh Kudus datang, gereja diutus. Yuk kita mulai! Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari bahas apa itu Pentakosta, terus lanjut ke hari lahirnya gereja, peran Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, dan pastinya gimana kita nerapin semangat Pentakosta ini di kehidupan sehari-hari. Bagian pertama, apa itu Pentakosta, sejarah, dan maknanya? Kalau kita ngomongin Pentakosta, rahasianya itu sebenarnya ada di namanya sendiri. Kata Pentakosta ini diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Pentekoste, yang secara harfiah artinya hari ke-50. Kenapa 50? Simpel, karena momen ini dirayakan tepat 50 hari setelah Paskah. Jadi ini ngasih kita semacam alarm pengingat di kalender gereja, kapan pastinya peristiwa luar biasa ini terjadi setiap tahunnya. Sekarang, coba deh tutup mata sebentar dan bayangin betapa intensnya momen ini. Para rasul dan Bunda Maria lagi ngumpul bareng, berdoa dengan khusyuk. Terus tiba-tiba, boom! Seperti yang diceritakan di Kisah Para Rasul bab 2, Roh Kudus turun dari surga dalam rupa angin yang keras banget dan lidah-lidah api. Bayangin kalian ada di ruangan itu. Suara angin menderu kencang memenuhi ruangan dan ada nyala api di atas kepala setiap orang. Bener-bener momen ilahi yang bikin merinding. Nah, yang menarik di sini adalah gimana simbol-simbol fisik ini ternyata punya makna teologis yang dalam banget. Angin menderu tadi, itu bukan sekedar cuaca buruk teman-teman. Itu adalah lambang nyata dari kuasa Allah. Terus apinya, itu melambangkan semangat yang menyala-nyala sekaligus proses pemurnian. Dan yang paling luar biasa, mereka tiba-tiba bisa ngomong dalam berbagai bahasa baru. Maknanya jelas, Injil sekarang udah siap buat disebarkan ke semua bangsa, tanpa ada lagi yang namanya kendala bahasa. Keren banget kan? Masuk ke bagian kedua, hari lahirnya gereja, transformasi para rasul. Coba perhatikan kontras luar biasa ini. Ini benar-benar transformasi sebelum dan sesudah yang paling epik. Sebelum nerima Roh Kudus, para rasul itu ketakutan setengah mati, kunci pintu rapat-rapat, dan sembunyi. Tapi sesudahnya, wah, mereka langsung berubah 180 derajat. Mereka dengan berani keluar, berdiri di depan publik, dan terang-terangan mewartakan Injil. Inilah momen yang secara harfiah mendefinisikan lahirnya sebuah gereja. Makanya, karena keberanian yang baru ditemukan ini, Pentakosta dikenal dengan 3 hal penting. Pertama, jelas, ini adalah hari lahir gereja. Gereja nggak lagi sembunyi-sembunyi. Kedua, ini jadi titik awal mula misi pewartaan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dan ketiga, ini adalah tanda persatuan umat Allah. Mulai dari detik itu, gereja dipanggil buat keluar dan benar-benar jadi terang serta saksi Kristus di dunia. Lanjut ke bagian ketiga, peran Roh Kudus bekerja dalam kehidupan beriman. Jadi, Roh Kudus itu nggak cuma eksis 2000 tahun yang lalu ya. Beliau aktif bekerja sampai detik ini, setiap hari. Gimana caranya? Ya dengan menguatkan iman kita pas lagi goyah, ngasih keberanian pas kita lagi ragu, dan nuntun kita ke jalan kebenaran waktu dunia di sekitar kita lagi terasa membingungkan. Nggak cuma itu, Roh Kudus juga hadir buat ngehibur pas kita lagi sedih, dan pastinya ngebantu kita nahan diri buat ngelawan godaan dosa. Praktis banget kan buat bantu kita ngadepin kelemahan sehari-hari? Terus pertanyaannya, gimana sih kita secara nyata bisa nerima Roh Kudus ini? Poin pentingnya ada di sini. Sebagai umat Katolik, kita nerima Roh Kudus yang sama persis ini secara formal lewat 2 jalur, yaitu sakramen baptis dan sakramen krisma. Lewat 2 sakramen inilah, api dan semangat Pentakosta itu benar-benar diturunkan dan diteguhkan langsung ke dalam hidup kita masing-masing. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Buah-buah Roh Kudus. Hasil hidup dalam roh. Sama kayak pohon yang sehat pasti ngasilin buah yang manis, iman yang sejati juga harus kelihatan dong hasil nyatanya dalam karakter kita. Kalau kata Rasul Paulus di surat Galatia pasal 5, orang yang benar-benar hidup dalam roh itu bakal secara konsisten ngasilin 7 buah ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Coba direnungin sebentar. Dari 7 sifat luar biasa ini, mana sih yang lagi paling kalian butuhin sekarang? Mungkin kalian lagi butuh ekstra kesabaran di tempat kerja, atau butuh penguasaan diri dalam keseharian? Dan sampailah kita di bagian kelima, Pentakosta di kehidupan sehari-hari, menjadi saksi di dunia modern. Oke, pertanyaannya sekarang,
Gimana sih wujud nyata api ini di tindakan kalian besok pagi? Nah, ini dia contoh konkretnya. Hidup dalam roh itu berarti kalian berani ngomong jujur walaupun rasanya berat. Kalian proaktif jadi pembawa damai pas lagi ada konflik. Kalian rajin berdoa dan aktif melayani gereja. Dan ini nih yang paling relevan banget zaman sekarang. Menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Jadi mikir 2 kali sebelum ngetik komentar julid dan mulai bikin postingan yang inspirasi orang lain. Dan di atas segalanya, tentu saja mengasihi sesama. Gitu tuh cara api Pentakosta nyala di era modern ini. Kalau saya harus merangkum pesan paling inti dari semua yang kita bahas, kalimat inilah jawabannya. Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian dan kelemahan menjadi kekuatan. Ingat ya, apapun kelemahan yang kalian rasakan saat ini, itu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma bahan mentah yang bakal diolah sama Roh Kudus buat jadi kekuatan terbesar kalian. Pentakosta ngajarin satu kebenaran yang mutlak. Gereja itu bisa terus hidup dan bertahan karena ada Roh Kudus. Dan sekarang panggilannya diserahkan ke tangan kalian. Kita semua dipanggil buat jadi saksi Kristus. Tantangannya adalah jangan biarin panggilan jadi saksi ini berhenti cuma sampai di dalam gedung gereja aja. Bawa semangat ini ke tengah keluarga kalian, praktikin di lingkungan masyarakat, dan pastinya bawa ini secara nyata ke dunia digital tempat kalian ngabisin banyak waktu. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penting buat kalian renungin. Sejauh mana sih kalian bakal ngebiarin Roh Kudus ngubah jejak digital dan kehidupan sehari-hari kalian mulai dari detik ini? Ingat loh, setiap keputusan dan ketikan jari kalian di layar HP hari ini, itu adalah wujud nyata dari tanggung jawab kalian atas peran Roh Kudus dalam hidup kalian. Untuk nutup sesi kata-kata yang luar biasa ini, yuk kita ambil waktu sebentar buat nenangin hati dengan sebuah doa pendek. Doa ini bisa jadi pegangan spiritual yang gampang banget kalian ingat pas lagi ngerasa hilang arah atau butuh kekuatan baru. Yuk kita daraskan bareng-bareng dalam hati dengan penuh hormat. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati umatmu dan nyalakanlah api kasih-Mu dalam diri kami. Amin. Terima kasih banyak ya udah hadir dan belajar bareng di pembahasan kali ini. Teruslah melangkah dan biarin api Roh Kudus itu terus menyala di keseharian kalian.